Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? An Abdurrahman bin Abi Bakrata an abihi qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ala unabbiukum bi akbaril kabair salatan al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa syahadatuz zuri aw qauluz zur wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian fajalasa fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Rawahu Muslim. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya, ia berkata, dahulu kami sedang di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sebesar-besar dosa besar? Beliau mengulanginya 3 kali. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mensekutukan Allah dengan sesuatu, durhaka kepada kedua orang tua, dan menjadi saksi palsu atau berkata bohong. Pada waktu itu beliau dalam keadaan bersandar, kemudian beliau duduk tegak dan beliau mengulang-ulang kalimat itu, sehingga di dalam hati kami berkata, semoga beliau diam. Pertanyaan, apakah orang yang berkata dusta meskipun tidak berposisi sebagai saksi palsu juga termasuk berdosa besar seperti hadis tersebut? Lah kalau dijawab tidak, apa kita akan terus ngapusi? Iyyakum wal kadziba. Meski tidak sedang berposisi sebagai saksi, kalau kita punya iman yang shadiq kepada Allah, dalam posisi apapun kita akan berkata jujur. Kita akan menjauhkan diri dari perkataan bohong. Dalam posisi apapun yang namanya bohong itu dosa. Termasuk dosa paling besar di antara dosa-dosa besar adalah syahadatuz zur au qauluz zur, yaitu saksi palsu atau perkataan bohong. Orang itu kalau bersaksi pasti kan dia ditanya. Ketika ditanya dia berbicara bohong untuk memalsukan persaksian, maka ini dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Dia menjadi saksi harusnya menjadi saksi karena Allah. Harusnya menjadi saksinya Allah, bukan saksinya setan. Orang yang memutarbalikkan fakta untuk persaksian palsu, maka ini saksinya setan. Nah, ini diantara dosa paling besar diantara dosa-dosa besar. Ada dosa besar, ada dosa paling besar di antara dosa besar, sehingga dosanya lebih besar daripada dosa besar, yaitu persaksian palsu. Persaksian palsu. Apakah kamu melakukan ini? Karena saya sebagai saksi, kebetulan yang sedang bermasalah orang berduit, saya diberi uang. Nek mung 100.000 itu mungkin saya masih bisa bersaksi jujur. 100.000 tapi diberi uang segepok otot, rekeningnya jadi gendut, padahal perutnya tidak gendut. Kemudian saya ditanya, apakah saudara tahu fulan begini. Karena uang yang sudah saya terima, saya mengatakan, oh tidak, fulan itu tidak melakukan ini itu. Karena kalau saya jawab iya,
maka fulan akan menjadi pesakitan dan jebloskan ke penjara misalkan. Tapi karena saya sudah mendapatkan uang, saya bersumpah palsu. Padahal di Indonesia ini saksi itu kan diambil sumpah, ditandai dengan sumpah, di atasnya diberi Al-Quran. Kan begitu. Ya apa gunanya di atasnya Al-Quran saling ngapusi. Quran itu di hati. Sekarang mudah kok. Gini toh. Demi Allah, saya bersumpah dengan Al-Quran. Apa yang keluar dari lisan beda dengan yang ada dalam hatinya. Bahwa fulan tidak melakukan pembunuhan misalkan. Fulan tidak melakukan kejahatan A, B, C, D dan seterusnya. Betul, saudara berani bersumpah? Berani, karena sudah menerima uang. Itu namanya syahadatuz zur. Dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Dia sedang menjadi saksi, padahal Allah perintahkan, kalau dia orang Islam ngakunya, Allah perintahkan kunu qawwamina bil qisti syuhada alillah. Coba diingat ayatnya itu, Quran surat An-Nisa ayat 134 atau 134 atau 135 gitu, atau 125 lupa saya. Surat An-Nisa ayat 135. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyyakun waliyan aw faqiran fallahu awla bihima wa fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak atau kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Dan kita sudah menyatakan diri keimanan kita kepada Allah. Maka perhatikan ayat ini dengan baik. Karena ini Allah sedang menyapa hamba-hambanya yang telah menyatakan keimanannya dengan sepenuh hati. Iman yang benar-benar sepenuh hati, bukan hanya pengakuan iman di lisan. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Jadilah kamu penegak keadilan, dan jadilah kamu sebagai tanda bukti keimananmu itu sebagai saksi karena Allah. Jadilah kamu sekalian, wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, sebagai tanda bukti keimananmu. Jadilah kalian orang yang senantiasa gagah berani menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, apapun resiko dan konsekuensi yang harus dihadapi. Sebagai tanda bukti keimananmu, jadilah kalian saksi-saksinya Allah, jangan jadi saksi-saksinya setan.
Jadilah penegak keadilan dan saksi karena Allah meski terhadap dirimu sendiri. Maksudnya, ketika kita sedang berselisih dengan orang lain, kalau memang perbuatan, ucapan, sikap kita tidak sesuai dengan kebenaran agama Allah ini, maka jangan bergudul. Bergudul karena punya pangkat, jabatan. Bergudul tidak mau taslim pada kebenaran Quran dan Sunnah karena punya harta kekayaan. Bergudul karena dipandang mulia oleh masyarakatnya. Kebetulan berselisih dengan orang yang tidak punya pangkat, tidak punya kekayaan, tidak pernah sekolah. Padahal setelah dilihat dalam Quran dan Sunnah, ternyata ucapan, perbuatan, tindakan, sikap kita menyalahi Quran, menyalahi Sunnah. Gara-gara pangkat, jabatan, kekayaan, harta, titel, akademik, kita tidak mau taslim pada kebenaran dinullah. Kalau itu dilakukan, seandainya kita taslim, bahwa kita malu dengan masyarakat, berarti lebih malu kepada manusia daripada malu kepada Allah. Kalau itu dilakukan, maka tanda bukti keimanan kita kepada Allah tidak ada. Pengakuan iman kita baru sebatas di lisan, ternyata belum bisa membuktikan pengakuan iman kita. Nyatanya punya permasalahan dengan seseorang, padahal kalau dilihat dari Quran dan Sunnah, yang benar orang itu atau fulan, yang salah kita. Tapi kita ngotot, bergudul, hanya gara-gara posisi kita menang jabatan, menang harta, menang titel akademik. Malu untuk taslim, malu untuk mengakui kesalahan. Berarti kita belum bisa membuktikan keimanan kita dengan menegakkan keadilan dan kebenaran menjadi saksi karena Allah. Begitu pula terhadap kedua orang tua kita, baik kaum kerabat kita. Kalau memang orang tua kita sedang berselisih atau perbuatan sikapnya, ucapannya tidak sesuai Quran Sunnah, ya dinasihati orang tuanya. Atau peh wong tuane dibela membabi buta. Membela itu dalam hal yang benar, membela kebenaran, bukan membela pembenaran. Kebenaran itu tolak ukurnya Quran dan Sunnah. Pembenaran tolak ukurnya hawa nafsu. Maka yang benar dalam agama ini adalah membela kebenaran terhadap siapapun itu, bukan membela pembenaran. Iyakun ghaniyan au faqiran fallah aula bihima. Lah ini, dia kaya atau miskin, Allah lebih paham, Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maksudnya, misalkan kita ingin menegakkan keadilan, kebenaran, menjadi saksi tentang satu hal, kebetulan yang harus dilawan adalah orang kaya, seorang yang punya jabatan, maka jangan ingah-ingih, jangan melempem, jangan ecek-ecek. Lah piye wis nampa amplop kandeli, wong amplope tok lho, isinya kan belum tentu kandel, sing kandel hanya amplope kan. Lah gimana sudah dibayar, lah gimana punya pangkat dan jabatan, backingnya kuat. Backing kuat kan hanya manusia. Backing pembela kebenaran, keadilan itu Allah. Mereka backingannya manusia.
pembela kebenaran, penegak keadilan, saksi Allah, itu backingnya Allah. Nah, kuat mana? Allah yang maha kuat. Baru disodori uang saja sudah melempem, sudah sumpah palsu, bohong dan lain sebagainya, memutarbalikkan kata-kata. Wa in talwu au tu'ridu, jika kamu memutarbalikkan kata-kata hanya karena sesuatu hal, kemudian kamu berpaling menjadi saksi karena Allah, lebih memilih menjadi saksi setan dengan bersumpah palsu, bersaksi palsu, maka fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan, terhadap apa yang kamu ucapkan. Nah, maka sumpah palsu, saksi palsu itu salah satu di antara dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Meski demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan berarti ketika sedang tidak berposisi sebagai saksi lantas kita dibolehkan untuk berbohong, bukan. Nabi kita tegas, iyyakum wal kadiba, jauhkan dirimu dari berkata bohong. Kenapa? Fa innal kadiba yahdi ilal fujur, karena perkataan bohong itu akan membawamu menuju kedurhakaan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kedurhakaan itu akan menyeretmu masuk ke dalam neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sudah tahu bahwa kebohongan, kedustaan itu akan membawa pada kedurhakaan. Sudah tahu kedurhakaan itu akan menyeretnya ke neraka, namun akan tetap ada orang yang tetap milih kebohongan dan tetap terus berbohong, serta memilih kebohongan sebagai jalan hidupnya karena mendapatkan keuntungan duniawi dengan cara berbohong. Kalau bicara jujur, lepas keuntungan duniawinya, maka dia lebih memilih terus berbohong agar mendapatkan kesenangan duniawi. Sudah tahu bohong itu akan menyeretnya ke neraka, namun demi keuntungan duniawi dia tetap milih menjadi pembohong, sehingga sampailah dia pulang datang kepada Allah, dicap, disestempel oleh Allah sebagai kadzaban, sebagai seorang pembohong. Bukan kadzib lagi, tapi kadzab, baik kadzib, sighah mubalaghah itu, kadzab. Jadi lebih daripada kadzib, dicap, disestempel oleh Allah sebagai baik pembohong. Ya, dalam kondisi apapun, alaikum bisidqi, bicaralah jujur. Jangan takut untuk bicara jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena perkataan jujur itu apapun resiko dan konsekuensinya, itu akan membawamu kepada kebaikan, ketaatan kepada Allah. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan yang namanya kebaikan, ketaatan itu akan menuntunmu masuk ke dalam surganya Allah. Tetap akan ada orang yang memilih kejujuran dengan segala resiko dan konsekuensi dunia, karena dia mementingkan akhirat, mementingkan ridhonya Allah. Tetap akan ada pula manusia-manusia yang lebih memilih menjadi pembohong meski ancamannya neraka. Nah, kita bagaimana? Karena telah menyatakan keimanan sebagai tanda bukti keimanan kita kepada Allah, berkatalah yang jujur dalam segala kondisi dan situasi. Ya, sekali lagi,